Geng pendukung negara khilafah kembali membuat ulah. Terbaru mereka memprovokasi masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung untuk menolak pendirian perguruan tinggi negeri Konghucu di Bangka Tengah. Mereka menamakan dirinya sebagai Aliansi Umat Islam Bangka Belitung, namun sebenarnya tak lebih dari gerombolan pendukung khilafah. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Geng khilafah kembali mengancam eksistensi negeri ini dengan memprovokasi umat memakai isu SARA. Terbaru, geng ini menolak rencana pendirian perguruan tinggi negeri Konghucu di Bangka Tengah. Koordinator dari gerombolan yang menamakan dirinya sebagai Aliansi Umat Islam Bangka Belitung bernama Firman Saladin yang mengaku ustadz yang merupakan tokoh Hizbut Tahrir HTI Bangka Belitung. Tak sulit menelusuri jejak digital Firman Saladin sebagai pengasong negara khilafah, baik dari akun medsos dia seperti Twitter dengan akun @saladinfirman yang isi tweet-tweetnya didominasi mempromosikan negara khilafah ala Hizbut Tahrir. Misalnya di salah satu tweetnya di tanggal 24 Maret 2020, dia ngomong seperti ini. Mari bersatu berjuang untuk menegakkan khilafah. #bersama perjuangkan khilafah. Tweet yang lain masih di hari yang sama. Tiada kemuliaan yang paling agung kecuali bergabung dalam barisan para pejuang khilafah. Keberadaan mereka ibarat cahaya di tengah pekatnya kegelapan malam. #bersama perjuangkan khilafah. #jadilah pejuang khilafah. Firman Saladin juga memposting video Abdus Somad yang mendukung khilafah. Demikian pula melalui penelusuran berita-berita di media online, misalnya bangkapos.com, merekam kegiatan Firman Saladin sebagai Ketua Hizbut Tahrir HTI Bangka Belitung. Setelah Hizbut Tahrir HTI resmi dibubarkan dilarang oleh pemerintah sejak tahun 2017, para provokator dari geng ini membentuk organisasi jadi-jadian seperti Aliansi Umat Islam yang isinya sebenarnya tetap ingin menegakkan negara khilafah, melarang Pancasila UUD 1945 dan memubarkan NKRI. Kelakuan Firman Saladin di Bangka Belitung yang merupakan tokoh dan pimpinan Hizbut Tahrir di Bangka Belitung yang memprovokasi penolakan perguruan tinggi negeri Konghucu merupakan ancaman nyata dari geng negara khilafah itu. Padahal Konghucu merupakan salah satu agama yang diakui di negara Indonesia. Memang pada era Orde Baru agama Konghucu mengalami diskriminasi akibat pelarangan yang berbau agama dan kebudayaan Tionghoa di Indonesia. Sampai-sampai ada humor Gus Dur waktu memberikan ceramah di Madura, beliau bertanya tentang agama-agama yang diakui di Indonesia. Bapak Ibu, ada 6 agama diakui di Indonesia. Pertama, hadirin menjawab, Lam. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghuan. Lelucon ini membuat kita ketawa karena hadirin salah menyebut Konghucu dengan Konghuan, merek biskuit yang terkenal itu. Namun sebenarnya humor ini menyimpan kritik di era Orde Baru bagaimana Konghucu didiskriminasi dan ditutupi oleh rejim saat itu
sehingga masyarakat lebih mengenal istilah Konghuan daripada Konghucu. Istilah kelenteng Konghucu pun dihapus, diganti atau dimasukkan menjadi wihara yang sebenarnya merupakan rumah ibadah umat Buddha. Pernikahan antara pemeluk Konghucu tidak bisa disahkan oleh rejim saat itu. Gus Dur pun pernah menjadi saksi di pengadilan pernikahan pemeluk Konghucu dan menyatakan Konghucu adalah agama. Konghucu pun waktu itu diharamkan, ditulis di kolom agama di KTP. Setelah Gus Dur menjadi presiden pada era reformasi, larangan dan diskriminasi itu dihapuskan. Namun warisan reformasi dan Gus Dur itu kini mau diganggu oleh gerombolan pro-khilafah yang kelompoknya sudah jelas-jelas dilarang oleh negara Indonesia. Sudah waktunya pemerintah kita tidak hanya tegas membubarkan organisasi pro-khilafah saja, tapi harus melakukan penegakan hukum pada individu-individu yang masih gentayangan ingin menegakkan khilafah. Mereka terus mengancam keutuhan dan kerukunan negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.